Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kembali hari ini GKJ Kemuliaan menyelenggarakan ibadah secara online di tengah masa pandemi COVID-19. Mari kita terus berdoa agar kita bisa melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan tetap bergantung dan mengandalkan Tuhan dengan menjaga protokol kesehatan. Sebelum mulai ibadah, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dalam hal memberikan persembahan. Yang pertama, dikumpulkan melalui koordinator komsel masing-masing. Kemudian yang kedua, diserahkan ke gereja dan di gereja sudah disediakan kotak. Silakan Bapak Ibu dapat menyerahkannya dan masukkannya setiap hari kerja pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu di atas pukul 9 pagi. Yang ketiga, dapat ditransfer ke rekening Bank Sentral Asia atau BCA. Demikian berita gereja yang dapat kami sampaikan. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dapat mengikuti ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Umat Tuhan yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Tema minggu ini adalah Tuhan yang tak pernah letih dan lesu. Marilah kita masuk dalam ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 10 ayat yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah ini dikhususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita bersama memperhatikan hukum kasih dalam Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40, yang demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua,
Yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan bercermin pada hukum kasih ini, kita menyadari, saudara-saudara, bahwa dalam hidup kita belum dapat melaksanakan hukum kasih dengan sempurna. Dengan kerendahan hati, marilah kita datang ke hadirat Tuhan dan memohon pengampunan darinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, diberikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi, dan nanti akan saya akhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat, kami mohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami yang belum bisa melaksanakan perintah-Mu dengan benar. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami bisa meneladani kasih yang Kristus ajarkan pada kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 37B. Bait yang pertama, Batu Karang yang Teguh, sebagai ungkapan penyesalan kita serta pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Kasih pengampunan dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Mazmur 103, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima, menuliskan demikian. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk menjalani kehidupan baru dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan bait yang pertama. Ikut dikau saja Tuhan. Ikut dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu. Dalam dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa sebelum menyambut firman Tuhan. Saya hantarkan. Ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkaulah satu-satunya jalan damai
dan sumber keselamatan kami. Kami mau dan rindu ya Tuhan, untuk mengikuti Engkau. Kami rindu untuk mendengarkan, merenungkan, dan juga melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Sebab kami percaya bahwa firman Tuhan menolong kami untuk dapat hidup di dalam terang kasih Kristus. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai dan menolong kami. Ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan berfirman melalui hamba-Nya sebagaimana ada di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-21 sampai yang ke-31. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu semakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus, arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Maka apakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 dan 20c yang akan kami bacakan. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik
sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Haleluya. Umat Tuhan, kami persilahkan duduk kembali. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita berdasarkan bacaan dari 1 Korintus 19 ayat 16 sampai 23. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil kita pada hari ini diambilkan dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-39. Injil Markus, pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-39. Terdiri dari dua perikop, yang demikianlah bunyinya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, tepatnya 2 tahun yang lalu, saya pernah berkesempatan untuk berpelayanan bersama Bapak Ibu sekalian di GKJ Kemuliaan dalam salah satu ibadah minggu. Namun, karena 2 tahun yang lalu, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang lupa. Oleh sebab itu, pada kesempatan saat ini, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Diki Revaldo, biasa dipanggil Diki. Saya lulusan Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Kalau asal gereja, saya berasal dari GKJ Limpung, Klasis Pekalongan, Jawa Tengah. Saya bersyukur jikalau pada kesempatan saat ini saya dapat kembali berpelayanan, beribadah bersama Bapak Ibu di ibadah Minggu pada hari ini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Majelis GKJ Kemuliaan atas kesempatan yang diberikan. Matur nuwun, Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah pada minggu hari ini adalah Tuhan tak pernah letih dan lesu. Saya ingin bertanya kepada saudara-saudara sekalian, adakah di antara saudara-saudara yang pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya? Misalnya, gagal dalam usaha bisnis, gagal dalam mengembangkan karir, pekerjaan, atau yang muda-mudi ini, gagal dalam urusan asmara, jadi bertepuk sebelah dada. Ataupun anak-anak yang dikasihi Tuhan, pernahkah gagal dalam mengerjakan tugas sekolah, sehingga nilai yang diharapkan itu yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan? Saya rasa kita semua pernah mengalami kegagalan dalam hidup kita. Menurut saya itu wajar. Kenapa wajar, Bapak Ibu?
Karena kita ini manusia. Kita ini bukan Superman atau superhero yang serba bisa. Kita adalah manusia yang terbatas. Sebagai manusia yang terbatas, tentunya kita pernah bisa saja lupa akan sesuatu. Nggak cuma yang tua saja, yang muda pun bisa saja lupa. Karena banyaknya pikiran, jadi nggak fokus, lupa akan suatu janji. Kita pun juga bisa saja melakukan kesalahan. Sebabnya kenapa? Karena kita kurang pengalaman. Makanya ada yang mengatakan pengalaman itu mahal harganya. Ataupun kita pun juga pernah mengalami kelelahan, capek, butuh istirahat karena banyaknya kegiatan, padatnya rutinitas kehidupan kita. Kita butuh istirahat, kita merasa lelah. Kita bukan robot atau mesin yang bisa bekerja 24 jam non-stop. Demikian, saudara dikasih Tuhan, kelemahan kita, keterbatasan kita, kegagalan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita, itu adalah hal yang wajar. Itu adalah hal yang manusiawi. Tidak perlu untuk kita hindari atau kita sesali lebih, terlalu berlanjut, terlalu dalam. Namun, yang terpenting di sini adalah ketika kita pernah gagal, ketika kita pernah terjatuh, yang perlu kita lakukan adalah kita berusaha untuk bangkit kembali. Ketika kita jatuh, kita gagal, kita berusaha untuk bangkit kembali. Orang-orang sukses, Bapak Ibu, seperti Albert Einstein, Thomas Alva Edison, hingga Bill Gates, kesuksesan yang mereka raih itu juga tidak terlepas dari kegagalan yang pernah mereka alami. Namun yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah mereka mau berani untuk mencoba kembali ketika mereka gagal. Mereka berusaha untuk bangkit kembali ketika mereka jatuh. Sehingga mereka pada akhirnya bisa mencapai kesuksesan tersebut. Nah, menurut saya inilah hal yang penting yang harus bisa kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu sebuah tekad, keberanian untuk bangkit kembali, keberanian untuk mencoba kembali ketika kita gagal ataupun jatuh. Seorang penulis Kristiani dari Amerika Serikat bernama Richard Rohr, ia mengaitkan antara iman dengan kegagalan. Menurutnya, iman yang sehat itu adalah iman yang tidak mau kalah dengan kekalahan. Iman yang sehat adalah iman yang tak mau kalah dari kekalahan. Iman yang sejati itu adalah iman yang tidak goyang, sekalipun ada penderitaan, ada tekanan hidup yang berat. Iman yang sejati itu adalah iman yang tidak goyang, tetap teguh imannya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa hidup orang beriman itu sesuai dikasih Tuhan. Tentunya orang beriman akan jatuh ataupun gagal berulang kali. Namun pada akhirnya, menurut Richard, orang beriman itu dalam hidupnya, dia itu akan memantul ke atas. Apa artinya memantul ke atas? Maksudnya, diibaratkan seperti bola bekel. Bapak Ibu tahu bola bekel? Bola bekel yang buat mainan anak-anak pada waktu kecil. Bola bekel ketika dijatuhkan, maka bola bekel itu akan memantul ke atas. Demikianlah hidup orang beriman menurut Richard. Bukankah saudara dikasih Tuhan, kita sering menjumpai saudara-saudara seiman di sekitar kita, baik itu bisa saja keluarga kita, sahabat kita, maupun jemaat pasamuan gereja. Ketika kita melihat saudara-saudara kita itu
mengalami tekanan hidup, pernah mengalami kegagalan, mereka bukannya semakin terpuruk, namun malah semakin bersinar terang, menjadi teladan, menjadi inspirasi. Itulah yang dikatakan oleh Richard bahwa iman yang sehat adalah iman yang tidak mau kalah dari kekalahan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemampuan dan kekuatan orang beriman dalam menghadapi segala kegagalan, tekanan hidup, sejatinya sumbernya itu adalah dari Tuhan. Bacaan kita dari Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai dengan yang 31. Pada intinya, Yesaya itu mengajak umat Yehuda yang saat itu ada di Babel pada masa pembuangan untuk tidak berputus asa. Yesaya mengajak umat untuk bangkit dan menemukan kembali keteguhan hati mereka. Bahwa umat yang sedang berduka karena di masa pembuangan itu, mereka masih memiliki pengharapan. Yesaya mengingatkan kembali umat bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan itu tak pernah letih dan lesu dalam pekerjaannya. Tuhan akan menguatkan orang yang lelah dan memberi semangat kepada yang tak berdaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, yang kita imani itu apa toh? Yang kita imani itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang penuh rahmat, yang kita andalkan dalam kehidupan kita, yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi penghiburan kita adalah Kristus, Juru Selamat kita semua. Namun masalahnya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesaya memberitakan berita penghiburan terhadap umat Israel, umat Yehuda pada waktu itu, umat Yehuda responnya adalah mereka terkejut, mereka kaget. Mereka merasa, umat Yehuda di masa pembuangan pada waktu itu, mereka merasa bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan mereka, sudah melupakan mereka. Mereka sudah bertahun-tahun lamanya mengalami penderitaan, tekanan hidup, sehingga mereka tidak bisa merasakan kasih, kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Allah yang sejatinya tak pernah lelah, letih, dan lesu dalam menyatakan karya penyelamatannya kepada umat. Bukankah ini, saudara-saudara, yang juga sering kita rasakan, pernah kita rasakan dalam kehidupan kita? Tekanan hidup, berbagai persoalan yang hadir melingkupi hidup kita, membuat kita terkadang tidak bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, apakah Tuhan itu sebenarnya masih mengasihi aku? Kita bertanya. Dan hal inilah, saudara, kita tahu, orang merasa, oh, saya tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih. Namun karena tekanan hidup, kita bertanya, sungguhkah Tuhan itu mengasihi aku? Ini menjadi problem kita semua. Bagaimana toh kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang ditegaskan oleh tema kita, Tuhan yang tidak pernah letih dan lesu itu dalam kehidupan kita. Ini menjadi problem kita. Nah, di sini saya mengusulkan ada dua hal yang dapat kita refleksikan, yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita terkait dengan bagaimana kita berusaha menghayati Tuhan yang tak pernah letih dan lesu itu. Yang pertama, ambillah waktu hening. Ambillah waktu hening. Sesibuk-sibuknya kita, sepadat-padatnya kita perlu untuk mengambil waktu hening, untuk bisa merasakan kehadiran Allah yang penuh kasih itu. Injil Markus, bacaan Injil kita, pada hari ini menekankan hal ini, saudara-saudara. Salah satunya, dikisahkan bahwa di bacaan Injil itu, Yesus melakukan pelayanan dalam 1 hari penuh di Kapernaum. Yesus mengajar di rumah ibadat, Yesus mengusir setan, selanjutnya Yesus pergi ke rumah Simon,
Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon, lalu orang banyak datang, dan Yesus pun juga menyembuhkan banyak orang dan mengusir setan. Jadi itu kegiatan satu hari penuh yang Yesus lakukan. Namun kita perhatikan di ayat yang ke-35, di situ dikatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Tempat yang sunyi dan berdoa. Seringkali Injil mengisahkan, Bapak Ibu, bahwa berulang kali ketika Yesus melakukan pelayanan, baik itu dari Galilea sampai ke Yerusalem, Yesus menyediakan waktu untuk pergi ke tempat yang sunyi, yang hening, dan berdoa. Kita masih mengingat bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Disitulah saudara kasih Tuhan, di tempat yang hening, kita mengambil waktu yang hening. Disitulah kita berusaha untuk sejenak merasakan, bertemu dengan Allah yang penuh kasih itu. Disitulah kita bisa merasakan bagaimana Allah sungguh mengasihi kita, menyapa kita. Dan kita bisa melihat bahwa selanjutnya ketika Yesus selesai berdoa, murid-muridnya menemui Yesus, dan dengan mantap Yesus mengatakan bahwa marilah kita pergi ke kota-kota yang lain. Yesus tahu, saudara-saudara, tantangan, pergumulan yang dia hadapi. Banyak orang mencari dia. Ada godaan. Ketika Yesus harus datang memberitakan kerajaan Allah, namun bisa saja fokusnya bergeser lebih ke ego. Namun karena Yesus menyediakan waktu, pergi berdoa, Yesus mendapatkan kekuatan, kemantapan hati, sehingga dengan tegas Yesus mengatakan, mari kita pergi ke kota-kota yang lain. Ini adalah yang dapat kita refleksikan, kita aplikasikan. Hal yang pertama adalah, mari Bapak Ibu, kita menyediakan waktu hening, saat teduh, di tengah kesibukan kita, aktivitas kita, di banyaknya hal-hal yang kita pikirkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang pertama. Kita berdoa, saat teduh, merenungkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Disitulah kita bisa mendapatkan, merasakan kekuatan dari Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang dapat kita aplikasikan adalah, ini terkait dengan kita menjadi sebuah komunitas, bahwa jangan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita itu susah merasakan kehadiran Tuhan, karena bisa jadi bahwa kita bersama sebagai sebuah komunitas itu menjadi batu sandungan untuk sesamanya. Tindakan kita, ucapan kita, ego kita, ketidakpedulian kita, ataupun saat ini di tengah media sosial, bisa saja pesan chat kita, story kita, status kita, itu bisa menjadi batu sandungan kepada sesama kita. Inilah Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, yang sebenarnya ditekankan oleh Paulus dalam bacaan kita 1 Korintus pasal yang 9, ayat ke-16 sampai dengan 23. Di situ sebenarnya konteksnya adalah ada sebagian jemaat yang merasa diri istimewa. Kalau kita perhatikan perikop sebelumnya, itu terkait dengan persembahan berhala. Bagi sebagian jemaat yang merasa diri istimewa, mereka merasa memiliki pengetahuan. Menurut mereka, makan daging berhala itu tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah, tidak mengganggu keselamatan yang mereka dapatkan. Namun ada sebagian jemaat di Korintus yang dikatakan memiliki iman yang lemah, sehingga menurut mereka bahwa makan daging berhala itu tidak boleh. Nah, muncullah konflik dalam jemaat di Korintus. Nah, di sini Rasul Paulus merespon, menanggapi konflik yang ada di Korintus.
dan menyatakan tentang, menekankan tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang rasul. Sebagai seorang rasul, tentunya Paulus memiliki hak-hak istimewa yang harus dipenuhi oleh jemaat Korintus. Ibaratnya juga sebagaimana presiden, seorang presiden dalam sebuah negara, tentu dia memiliki hak-hak khusus, istimewa yang harus dipenuhi. Namun, Paulus menekankan bahwa dia tidak menuntut hak-hak tersebut jikalau hak-hak tersebut itu menjadi batu sandungan bagi jemaat Korintus. Jikalau hal itu menghalangi Paulus untuk dapat mengabarkan Injil, kabar baik. Sehingga Paulus tidak menekankan hak-hak tersebut. Sebenarnya inilah yang ingin Paulus tekankan, bahwa hidup sebagai sebuah persekutuan itu landasannya adalah kasih, di mana orang-orang di dalamnya itu saling mendukung, saling memperhatikan, bukannya menjadi batu sandungan, namun saling menjadi kabar baik bagi sesamanya. Inilah hal kedua yang dapat kita renungkan, refleksikan, aplikasikan dalam kehidupan kita, terkait bagaimana toh kita bersama-sama merasakan kehadiran Allah yang tak pernah letih dan lesu itu. Ya, Paulus, firman Tuhan pada hari ini memberikan terang pada kita bagaimana mari kita sebagai umat dalam persekutuan bersama, mari kita menjadi kabar baik bagi sesama, jangan menjadi batu sandungan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, demikian di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, sebagai seorang beriman, kita diajak, mari kita tidak berputus asa, mari kita tetap semangat. Sekalipun kita saat ini juga belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Namun kita diajak untuk mari kita tetap semangat, tidak berputus asa. Yang menjadi kekuatan kita adalah Tuhan yang tak pernah letih dan lesu itu. Saya sempat berkomunikasi dengan salah satu majelis, bertanya tentang konteks GKJ Kemuliaan itu bagaimana di tengah situasi pandemi ini. Dan dikatakan bahwa gereja dan jemaat itu tetap mengadakan ibadah secara streaming. Tetap ada namanya PA online. Dan menurut saya ini baik, Bapak Ibu. Ini terkait bagaimana kita tetap menyediakan waktu sejenak kita hening untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan. Itu adalah hal baik. Kita berusaha untuk tetap merasakan firman Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari terus kita pelihara. Meskipun di tengah keterbatasan ini, tetap kita berpelayanan, baik itu di sekolah minggu, persekutuan pemuda, PA online, juga ibadah, tetap kita pelihara di tengah keterbatasan ini. Inilah waktu, tempat di mana kita dapat berjumpa dengan Allah, merasakan kasih dan penyertaan Allah. Lalu juga dikatakan bahwa di tengah pandemi ini gereja GKJ Kemuliaan mengadakan diakonia, pelayanan diakonia. Gereja mengadakan bakti sosial, dan juga dikatakan bahwa ada keluarga yang terkena terdampak pandemi virus COVID-19, ada keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Di sini dikatakan bahwa jemaat, gereja saling mendukung, saling memperhatikan, baik itu melalui dukungan secara iman maupun juga secara materi dengan berbagi baksos. Dan menurut saya ini hal yang baik. Kita bersama-sama saling mendukung, memperhatikan, saling menguatkan. Di tengah-tengah persekutuan kita di gereja inilah, dengan kita saling mengasihi, mendukung, kita bersama-sama merasakan kehadiran Allah yang penuh kasih, yang tak pernah letih dan lesu. Selamat melanjutkan persiaran kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita.
bersama seluruh orang yang bertumbuh dalam iman kepada Tuhan di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan kembali janji baptis kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Allah yang penuh kasih dan penuh rahmat, hari ini Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang tak letih dan lesu dalam menyatakan karya penyelamatanmu bagi kami semua. Kami menyadari bahwa kami seringkali kurang percaya akan janji keselamatanmu. Namun, oleh karena kasih dan kemurahan dari Tuhan saja, kami menerima pertolongan dari Tuhan. Kami dikuatkan, dimampukan untuk bangkit dari segala kegagalan dan keterpurukan yang ada. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebagai respon dan ungkapan syukur kami hendak berusaha untuk senantiasa menyediakan waktu kami bagi Tuhan. Kami berupaya untuk menjaga relasi intim kami dengan Tuhan, baik itu melalui doa, saat teduh, merenungkan firman Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Melalui hal-hal tersebut ya Tuhan, kami dimampukan untuk dapat merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Dan kami pun juga berkomitmen untuk senantiasa sebagai satu komunitas persekutuan umat percaya, kami saling mendukung, memperhatikan, melayani satu dengan yang lainnya. Sehingga melalui pelayanan bersama kami ini, kami bersama-sama merasakan kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan persekutuan umat kami. Ya Tuhan yang mulia, pada saat ini di dalam doa kami juga mengingat saudara-saudara kami, khususnya jemaat GKJ Kemuliaan yang sedang memiliki pergumulan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena sakit penyakitnya, hadirlah ya Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah saudara-saudara kami ini. Pada saat ini kami juga mengingat kepada orang tua terkasih kami yang sudah adiuswo, meskipun di tengah kelemahan dan kerentanan tubuhnya. Kami percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi orang tua terkasih kami ini. Bagi saudara-saudara kami, sebagai orang tua yang sedang bergumul dalam mengasuh dan membimbing anak-anak dan cucu-cucunya, berikanlah kekuatan dan kebijaksanaan. Bagi anak-anak dan cucu-cucu kami yang sedang menempuh studi, kiranya Tuhan yang memberkati dan memampukan anak-anak kami untuk dapat senantiasa mengikuti proses pembelajaran yang ada, sekalipun di tengah keterbatasan. Kiranya Tuhan juga memampukan keluarga-keluarga kami untuk dapat hidup rukun, harmonis, dan sinergis, sehingga kami dan keluarga kami dimampukan untuk senantiasa menghadapi kehidupan
yang kami rasa semakin hari semakin tidak mudah. Kami juga mengingat saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, baik yang sedang mencari pekerjaan maupun yang sudah mendapatkan pekerjaan. Tuhan kiranya menolong dan menyertai saudara-saudara kami ini, sehingga mereka dimampukan untuk terus berjuang untuk dapat mencapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Ya Tuhan yang mulia, kami juga mengingat persekutuan kami di dalam gereja, di GKJ Kemuliaan. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dan memberkati kehidupan persekutuan umat-Mu ini. Kiranya Tuhan menopang para pelayan-Mu di gereja ini, baik para majelis, pendeta konsulen, pengurus komisi, guru sekolah minggu, dan para pelayan yang lainnya. Berkatilah mereka ya Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka, nama Tuhan dimuliakan dan mendatangkan sukacita bagi umat-Mu. Terkhusus dalam setiap perencanaan dan program yang disusun serta dilakukan oleh gereja-Mu ini, baik itu proses pemanggilan pendeta dan juga program kerja di tahun 2021. Kiranya Tuhan yang campur tangan dan memberkati. Kami juga mendoakan bagi pelayanan sakramen perjamuan kudus di GKJ Kemuliaan tanggal 14 Februari 2021. Kiranya Tuhan juga yang memberkati. Di tengah keterbatasan yang ada, sehingga gereja-Mu ini dapat melaksanakan pelayanan kudus dengan lancar dan penuh hikmat. Kiranya Roh Kudus menyertai umat-Mu dalam mempersiapkan dan merayakan sakramen perjamuan kudus. Kami juga mendoakan bagi calon majelis terpilih untuk periode 2021-2024. Kiranya Tuhan yang memberkati, memantapkan dan menyertai para hamba-Mu ini, sehingga dapat melayani umat-Mu di tengah-tengah kehidupan gereja maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ya Tuhan yang mulia, kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena berbagai persoalan di tengah situasi pandemi ini. Untuk saudara-saudara kami yang terjangkit virus COVID-19, dimanapun mereka dirawat, Tuhan Allah yang memberikan kekuatan, penghiburan, serta kesembuhan. Kepada keluarga yang mendampingi, Tuhan juga memberkati mereka. Bagi para pemimpin negara kami, para tenaga medis, serta para aktivis yang berupaya dengan kerja keras dalam menangani pandemi ini, Tuhanlah juga yang memberikan hikmat, berkat, dan penyertaan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka karena korban bencana alam di berbagai daerah, kami percaya bahwa Tuhan peduli, Tuhan hadir, dan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan yang mulia, kiranya Tuhan juga memampukan kami agar kami dapat memiliki hati yang peduli terhadap sesama kami, dan Tuhan juga yang memampukan kami agar kami bersedia untuk menolong saudara-saudara kami yang lemah yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Semuanya kami naikkan dengan penuh sukacita, ungkapan syukur, dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayatnya yang 15 dan 16 demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya, dan janganlah kamu lupa berbuat baik
dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil mengaturkan persembahan yang sudah dipersiapkan dari keluarga masing-masing, marilah kita menyanyikan nyanyian persembahan dari KJ 363 bait yang pertama, Bagi Yesus ku serahkan. Mari kita bawa persembahan ini di dalam doa dan nantinya diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur ke dalam hadirat-Mu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dan anugerah-Mu baik jasmani maupun rohani hingga sampai saat ini. Dan sebagai ungkapan syukur kami atas berkat jasmani merupakan rezeki dan anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ibadah ini kami haturkan persembahan, baik persembahan mingguan maupun persembahan bulanan dan ucapan syukur lainnya. Kami memohon kiranya Tuhan berkenan dan menyucikan persembahan ini. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini yang merupakan benda-benda mati ini melalui majelis yang mengelola sehingga dapat berguna bagi pelayanan firman-Mu khususnya di GKJ Kemuliaan dan juga pada umat sesama kami di sekitar kami yang membutuhkannya. Pada kesempatan ibadah ini juga hamba-Mu mengucap syukur atas berkat rohani melalui pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu akan menjadi bertumbuh dan berkembang di dalam jiwa sebagai pelita dan penerang bagi kekuatan kehidupan kami untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Kami juga berdoa bagi pelayan firman-Mu yang saat ini disampaikan oleh Saudara Diki Rivaldo. Kiranya Tuhan memberkati pelayanannya dimanapun di tempat yang Engkau utus, dan juga Kau berikan berkat rezeki dan kesehatan pada seluruh keluarga besarnya. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa persembahan yang kami naikkan di dalam tahta-Mu, dan hanya kami alaskan pada Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan, yaitu dari KJ 410 bait pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Memimpin langkah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengutus kita untuk mengabarkan kabar baik kepada sesama kita di dunia. Tetaplah berserah, tetaplah bersandar kepada Tuhan yang tak letih dan lesu itu. Tangan Tuhan membimbing kita semua. Kini, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Kristus yang berkenan mengutus kami. Terpujilah Tuhan Allah kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehubungan pada minggu depan, tanggal 14 Februari tahun 2021, Tuhan berkenan mengundang dan menyediakan sakramen perjamuan. Majelis mengundang saudara sekalian untuk melakukan pengujian diri agar menjadi layak dan dilayakkan oleh Roh Kudus untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita renungkan, kiranya semakin menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam sakramen perjamuan, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Itu menunjukkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus adalah dasar penyelamatan bagi kita umat percaya. Sebelum kita ikut mengambil bagian dalam sakramen perjamuan minggu depan, marilah kita melakukan pengujian diri kita masing-masing dengan bertanya pada diri kita demikian. Pertama, apakah kita menyadari dan mengakui bahwa kita berada di dalam kondisi tidak selamat, bahwa kita tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tidak selamat itu dengan kekuatan dan usaha sendiri, dan membutuhkan juru selamat untuk terlepas dari kondisi tidak selamat itu? Kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat, yakin kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Ketiga, apakah kita menyerahkan diri dan menggantungkan sepenuhnya kepada pertolongan Allah? Keempat, apakah aku bersungguh-sungguh bertekad selalu menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan
Allah saat teduh bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara jemaat ataupun tamu yang bersedia mengambil bagian dalam sakramen perjamuan, saya undang untuk bangkit berdiri dan saya persilahkan menjawab dengan mengucapkan, "Ya, saya bersedia." Bagaimana jawab saudara? Jemaat dipersilahkan duduk. Terima kasih saudara bersedia mengambil bagian dalam sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 dalam jam ibadah streaming pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kita bersama-sama memanjatkan doa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, saat ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan, bahwa Engkau telah mendengar dari semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, untuk mau bersedia hadir di dalam sakramen perjamuan yang telah Engkau sediakan bagi kami pada kebaktian minggu depan, tanggal 14 Februari 2021. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam minggu ini untuk tetap taat, setia, dan bertekad yang bergulat tetap di dalam tangan-Mu dan bersekutu dengan Engkau saja. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita menyanyikan NKB 207 bait yang kedua, taat, setia, bertekad yang bulat. Umat Tuhan dimohon untuk berdiri. Taat, setia, teguh bersekutu dengan Engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Majelis Gereja Kristen Jawa Kemuliaan mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian di dalam ibadah streaming Gereja Kristen Jawa Kemuliaan Minggu tanggal 7 Februari 2021. Kami mengucapkan tetap menjalani kehidupan minggu depan dan ingatlah bahwa Tuhan tak pernah letih dan lesu menuntun dan mendampingi kehidupan kita sepanjang waktu. Amin.